bernama Heru sedang bermain Minecraft Survival sendirian di world-nya dan sudah sekitar 2 hari bermain Minecraft. Karena dia membutuhkan diamond untuk membuat armor, jadi dia pergi ke goa untuk mining. Tapi saat di perjalanan, dia menemukan adanya village dengan ruin portal di sebelahnya. Heru pun mengambil isi chest yang ada di ruin portal tersebut dan ternyata di situ juga terdapat Ravin. Setelah Heru mengambil beberapa hay bale dan menjadikannya roti untuk makanan, dia langsung pergi ke Ravin tersebut untuk menuju ke sebuah goa. Singkat cerita, Heru sudah sampai berada di bawah goa. Saat sedang mengambil beberapa iron dan gold, ada beberapa mob yang menyerangnya. Beberapa saat kemudian, saat Heru ingin mengambil gold ore yang ada di situ, dia menemukan adanya terowongan yang berukuran 3x3 memanjang ke depan. Heru memasukinya, dan di situ terdapat 2 skeleton yang sedang bertarung satu sama lain. Lalu saat itu juga terdapat 2 buah diamond ore. Heru pun langsung mengambilnya sambil menonton 2 skeleton yang sedang bertarung. Setelah mengalahkan skeleton, Heru juga menemukan iron dan gold ore. Namun sesaat setelah selesai mengambil gold ore, dirinya tiba-tiba saja melihat terowongan 3x3 itu berubah menjadi bercabang. Di situ ada 3 buah terowongan. Di bagian kiri terdapat redstone torch, di bagian tengah ada terowongan 2x2, dan di bagian kanan terdapat torch biasa. Saat Heru sedang mengecek bagian dari masing-masing terowongan, tiba-tiba muncul seseorang yang sedang berdiri di ujung terowongan. Namun saat Heru mendekatinya, dia malah terkena efek blindness. Dan tiba-tiba orang itu muncul di depannya. Sambil memutar badannya, orang itu pergi begitu saja. Heru mencoba mengejarnya, namun tidak berhasil. Dan beberapa saat kemudian, efek blindness-nya juga ikut menghilang. Tapi di situ Heru bingung, kenapa dia malah terjebak di terowongan itu. Dan di bawah situ Heru menemukan adanya minecart. Akan tetapi saat Heru menaikinya dan pergi, ternyata jalannya buntu. Setelah itu dia tiba-tiba terkena efek nausea, dibarengi dengan blindness dengan durasi permanen. Karena dia mengira itu bug dari game Minecraft, jadi dia mencoba merestart world-nya. Dan ternyata cara itu berhasil. Tetapi saat Heru naik ke atas, ada iron bar yang menghalangi jalannya. Heru ingin menghancurkan iron bar itu, namun tidak bisa. Karena tiba-tiba ia terkena efek mining fatigue. Namun anehnya, saat ia menghancurkan iron bar yang bawah, efeknya menghilang. Dan Heru langsung kabur dari sana. Tapi tiba-tiba, saat mau keluar dari terowongan 2x2 itu, jalannya dihalangi oleh deep slate block. Dan setelah keluar dari situ, dia melihat ada beberapa skeleton yang digantung. Juga orang dengan skin menyeramkan yang tadi. Karena takut, Heru langsung pergi dari situ. Tapi saat melihat ke belakang, orang itu tiba-tiba lepas dari gantungan itu dan mengejarnya. Heru kabur menyelamatkan diri, tapi tiba-tiba... Yang keenam, Frost Girl. Seorang pria berusia 18 tahun yang bernama Timmy sedang bermain Minecraft Survival dengan temannya Mona. Mereka berdua adalah teman dekat dan baru saja memulai kehidupan baru di Minecraft. Mereka menebang pohon, mining batu, dan memburu beberapa domba. Singkat cerita, mereka telah membuat satu rumah untuk tinggal bersama dan sebuah kolam renang untuk bersenang-senang. Setelah membuat rumah dan menanam wortel di atas rumah, Timmy iseng mengajak kenalannya dari Facebook untuk main bersama di server itu. Kenalan yang diajak Timmy adalah seorang cewek bernama Frost Girl. Frost Girl masuk ke servernya Timmy, dan Timmy mengajak Frost Girl untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan di saat itu, Mona sedang AFK pergi ke warung. Saat Timmy dan Frost Girl ada di dapur, Mona datang dan terkejut dengan keberadaan Frost Girl. Timmy menjelaskannya kepada Mona bahwa Frost Girl adalah kenalannya Timmy. Tapi nampaknya si Mona ini cemburu dan dia langsung pergi meninggalkan Timmy. Selama 4 hari, Frost Girl terlihat selalu meminta tolong kepada Timmy. Mulai dari menghiasi kamar, membantu melawan zombie, sampai meminta makanan. Frost Girl seperti sedang caper kepada Timmy. Mona tentu mengetahui hal itu. Dan Mona hanya berkata, "Kamu berubah," dan langsung pergi keluar dari server. Sejak saat itu, Mona tidak pernah lagi masuk ke servernya Timmy dan juga tidak pernah membalas chatnya Timmy. Beberapa hari pun berlalu.
Ketika Timmy sedang bersantai untuk menenangkan dirinya, Frost Girl mengambil langkah untuk menembak Timmy. Tentu saja Timmy setuju dengan hal tersebut, karena Timmy yakin bahwa Frost Girl adalah cewek baik. Jadi dia menerima cintanya Frost Girl. Setelah itu, mereka pun mengobrol-ngobrol tentang jadwal untuk mereka bisa bertemu di dunia nyata. Timmy berencana membelikan Frost Girl sebuah tiket pesawat supaya dia bisa datang ke rumah Timmy di dunia nyata. Keesokan harinya, Timmy bertemu dengan Frost Girl di dunia nyata, kemudian menginap di rumahnya Timmy. Tapi saat Timmy terbangun di pagi hari, Frost Girl sudah tidak ada di rumahnya, dan barang-barang penting yang ada di rumah Timmy menghilang semua. Mulai dari surat tanah, sertifikat rumah, uang, ponsel, perhiasan, dan lain sebagainya. Ini memang bukan cerita creepy yang menyeramkan, tapi menurutku, ini cerita yang perlu kalian ambil pelajaran di dalamnya. Bahwasannya semua orang yang kalian kenal di dalam game atau internet belum tentu sebaik yang kalian kira. Yang ketujuh, Smile Dog. Cerita diawali dengan seseorang bernama Stephen, seorang pemula yang baru saja mulai bermain Minecraft Survival. Seperti biasa yang orang-orang lakukan pada umumnya, dia menebang kayu, membuat tools, dan membuat sebuah rumah kecil yang campur aduk. Setelah itu, Stephen pergi mengeksplor dan malah menemukan sebuah painting di situ. Awalnya dia bingung, itu milik orang lain atau memang di game Minecraft terkadang ada sebuah item yang ngedrop secara random. Saat Stephen mengambil lukisan tersebut, ia sedikit terkejut karena namanya adalah Smile Dog. Karena ia penasaran seperti apa lukisan itu, jadi ia langsung bergegas menuju rumah untuk mencobanya. Namun di tengah perjalanan, ketika sedang membawa lukisan itu, tiba-tiba muncul penampakan anjing di belakangnya dan langsung menghilang begitu saja. Setelah sampai di rumah, dia membuat sebuah crafting table dan sebuah chest. Lalu meletakkan lukisannya di atas chest tersebut. Setelah ia menaruh lukisan itu, ia langsung merasa sangat jengkel dan pikirannya menjadi sangat stres. Ia ingin menghancurkan lukisan itu, namun mouse-nya seperti dikendalikan dan ia jadi bertindak sangat-sangat aneh hampir selama 1 menitan. Dan tiba-tiba muncul chat dari entity Smile Dog yang memberikan tawaran kepada Stephen. Jika Stephen ingin perasaan jengkel dan stresnya menghilang, dia harus menyebarkan tekstur pack-nya kepada player Minecraft lain. Kalau tidak, tekstur pack yang terpasang pada Minecraft Stephen akan tetap ada selamanya. Karena Stephen ingin terbebas dari perasaan campur aduk itu, ia langsung menyebarkan tekstur pack-nya kepada player lain di internet. Setelah itu, Smile Dog pun datang ke rumah Stephen menampakkan dirinya. Tapi bukannya menghilangkan painting itu, Smile Dog itu malah menambah lukisan-lukisan itu di rumah Stephen. Jadi ia keluar dari Minecraft, menghapusnya, dan mendownloadnya kembali. Tetapi saat baru main lagi, dia sudah menemukan painting Smile Dog lagi. Lalu Smile Dog muncul dan mengatakan bahwa dia akan selalu ada di komputernya sampai Stephen sudah menyebarkan tekstur pack ke lebih dari 100 orang. Setelah itu, ia membuat akun Facebook rahasia dan menyebarkannya ke orang-orang dan komunitas-komunitas Minecraft. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 21. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya